jumpa lagi di Calvin Channel. Ini adalah video yang sangat spesial karena kebetulan kita berada di penghujung tahun 2020 ya. Tahun yang penuh dengan pandemi corona dan membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain, penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman dan seterusnya. Namun sekali lagi guys, ketika kita nonton film Ultraman, sepertinya kita mendapatkan charge semangat baru. Betul ya? Benar. Oke, di video kali ini kami akan membahas 5 Ultraman terbaik menurut versi Calvin dan menurut versi Bapak. Siapa aja Ultraman yang difavoritkan papaku dan aku? Bagi kalian yang penasaran, simak terus. Oke guys, yang pertama kita akan bongkar-bongkar 5 Ultraman favorit menurut versinya Calvin. Iya. Oke, Vin. Ya, Calvin sejak pertama kali nonton Ultraman sampai sekarang gitu kan, pasti ada Ultraman yang difavoritin. Iya, pasti. Ya kan? 5. Oke, coba sebutkan 5 Ultraman favorit menurut Calvin. Oke, yang pertama adalah Ultraman Ace. Ultraman Ace. Iya. Kenapa Ultraman Ace? Karena dia saat Henshin itu mantep banget. Saat Henshin itu mantep banget. Tak, apa pikir? Oh, I see. Ya. Coba Kevin peragain gimana sih Henshin yang mantap itu? Seperti ini. Lalu keluarkan sini. Oke, gerakannya mantap ya, terutama yang versi di Ultraman Mebius ya. Yang Ultraman S-nya sudah sepuh, udah jadi opa-opa. Wow, tapi powernya masih kayak umur 17 tahun ya, padahal umurnya 70 tahun ya. Keren banget gitu ya. Tapi kalau yang versi Showa di serialnya yang versi dulu itu malah sambil salto jadinya kan, sambil salto sambil puter-puter nggak jelas tapi jadinya keren ya. Ultraman Ace. Oke, itu Ultraman pertama yang disukai oleh Calvin, Ultraman Ace. Oke, selanjutnya adalah Ultraman Cosmos. Kedua Ultraman Cosmos. Nah, kenapa Calvin suka Ultraman Cosmos? Karena dia ini saat menaklukkan Kaijodo Seijin tanpa menyakiti, tanpa menghancurkannya. Oke, jadi Ultraman Cosmos ini hampir selalu, kayaknya selalu ya. Iya. Kalau ngalahin Kaiju itu tanpa menghancurkan, tanpa menyakiti. Ya, oke. Terus terutama episode yang paling seru itu yang ini ya, yang ada monster lagi hamil itu ya. Iya. Overheat panas, terus Ultraman Cosmos harus sibuk untuk membantu dia itu kan. Ke laut. Iya, oke. Itu yang kedua menurut Calvin, Ultraman Cosmos. Alasannya karena Ultraman Cosmos tidak atau hampir nggak pernah itu menghancurkan atau menyakiti kaiju ya. Dan kebetulan guys, Calvin ini suka banget sama pet ya, atau hewan-hewan peliharaan. Dari yang laut, darat, udara, semuanya ada di rumah kayak di kebun binatang. Oke, yang ketiga apa sih Ultraman favoritnya Calvin? Oke, selanjutnya adalah Mebius. Ultraman Mebius. Oke, alasannya? Nah, karena ini adalah serial Ultraman Mebius itu adalah serial pertama yang aku pernah nonton saat masih bocil. Iya ya. Apa ingat? Itu umur Kevin umur berapa ya? 4 atau 5 tahun ya? 4-5 tahun ya. Itu kali pertama Calvin nonton Ultraman dan kebetulan nontonnya Mebius ya. Iya. Oke, alasannya kenapa? Nah, selain karena pertama kali nonton? Selanjutnya adalah teamworknya ini keren banget. Teamworknya bagus banget. Teamworknya bagus banget ya. Tim pasukan itu ya, tim pasukannya. Aduh, namanya siapa ya? Pokoknya kalau salamnya GIG itu ya. GIG gitu kan. Ya itu timnya yang juga human hostnya namanya Mirai ya kalau nggak salah ya. Nah, Mirai itu punya tim yang timnya bagus ya. Dan kayaknya paling bagus itu kelihatan di episode terakhir ya. Episode terakhir di mana semua tim pasukan itu jadi satu Ultraman. Ya, ikutan Henshin jadi Ultraman ya. Kekuatannya manunggaling semua sama Ultraman dan jadi Ultraman Mebius Phoenix Brief ya. Oke, sama Hikari juga kan ya? Iya, ikut. Oke, jadi itu yang ketiga karena teamworknya bagus. Konflik teamworknya juga kelihatan cukup bagus ya di situ ya. Jadi kalian harus ikutin teamworknya Mebius ini guys. Oke, belajar teamwork lewat Mebius. Oke, yang keempat adalah Ultraman Z. Ya pasti Ultraman Z ya. Kenapa Calvin suka dengan Ultraman Z? Karena dia ini saat melawan Destroyers itu sampai baterainya benar-benar habis 0%.
Terus kenapa kalau 0%? Nah dia tuh memang benar-benar melindunginya dengan sepenuh energi, semua kekuatannya. Semua kekuatan, oke ya. Jadi alasannya yang pertama Kelvin suka Ultraman Z karena Ultraman Z itu kalau berjuang, terutama yang episode terakhir lawan Destrudos itu betul-betul all out sampai titik penghabisan gitu kan, sampai nyungsep guys itu ya, sampai nyungsep ya, karena memang dia sudah terlalu over ini ya, exhausted ya, udah terlalu kelelahan dan sudah nggak ada power lagi sama sekali ya. Dan itu kali pertama Ultraman betul-betul sampai energinya, kalau bensin tuh sampai betul-betul nggak bisa jalan mobilnya, kayak orang nggak bisa gitu ya. jalan, Nggak merah lagi tapi mati beneran. Ya, terus ada lagi nggak? Nah ini Kelvin kan pegangnya Alpha Edge nih. Nah, ini adalah font favoritku. Font favoritnya Kelvin Alpha Edge. Alasannya? Karena Alpha Edge ini bentuknya keren. Ada armornya gitu, lalu ada tanduknya. Dan pastinya yang keren-keren itu, font keren-keren pasti ada anak emasnya, ada gabungan anak emas. Iya, ini ada Zero. Iya. Apa? Zero, Seven, Leo itu ya. Nah itu dia. Kelvin juga barusan ini ya, hunting DX-nya Ultraman Z ya, itu kan. Ada di belakang. Ada di belakang. Jadi teman-teman di sini kalau mau nonton, Kelvin ternyata bisa Henshin beneran itu ya. Ya tonton aja, nantikan videonya di hari Sabtu ya, besok. Tanggal 2 gitu ya. Nanti Kelvin Channel akan tayang gimana aksi Kelvin itu ngelakuin Henshin dan jadi Ultraman Z ya. Pokoknya seru banget dan lucu banget guys. Oke, suka Ultraman Z versi Alpha Edge. Alasannya karena formnya keren. Oke. Nah yang menarik nih, Kelvin tadi pertama suka Ace, ini formnya keren nggak? Sekarang sukanya, nah set jauh banget ya guys gitu ya. Ini zaman Showa yang stylenya seperti ini ya, kayak pakai baju senam gitu kan. Nah yang baru versinya seperti ini, pakai armor yang new generation. Ini yang Reiwa ya. Ya oke. Ini seleranya Kelvin ternyata lintas generasi. Lintas generasi seleranya. Oke. Ini ada Heisei. Nah, ini udah ada 4 ya kesukaan Kelvin. Nah sekarang yang terakhir nih, Ultraman apa yang Kelvin suka? Ultraman Kid. Aslinya kalian semua sudah tahu. Oke, Kelvin suka banget Ultraman Kid. Alasannya? Oke, bentuknya keren banget. Bentuknya lagi, oke. Dari bentuknya terutama bagian mana yang keren menurut Kelvin? Matanya. Bagian matanya. Ini matanya Kid mirip Belial itu. Mirip Belial ya. Oh iya, mirip Belial itu ya matanya Ultraman Kid. Karena memang dia kan anaknya. Iya. Ya. Dan dia nih, aku kagumnya ini kok dia berhasil ya nggak jadi jahat kayak Belial. Oke, bahkan dia bisa sempat ingin menyadarkan Belial ya, tapi nggak ini ya, gagal ya. Gagal, akhirnya terpaksa menghancurkan. Iya, jadi salah satu yang Papa juga sempat suka di episodenya ini, kayaknya episode terakhir ya, waktu dia berusaha nyadarin Belial dan dia katakan sudahlah gitu ya, let it go gitu kan, lepaskan semuanya. Itu kata-kata yang sangat bagus. Ya, kata-kata yang sangat spiritual itu kan, lepaskan semua, ya hilangkan semua kebencian dan jadilah Ultraman yang baik. Tapi Belial kayaknya nggak bisa, masih belum bisa move on ya, dia nggak bisa let it go. Dia terpaksa ditembak sampai meledak gitu. Iya, oke. Jadi itu tadi Ultraman, 5 Ultraman favorit dari Kelvin. Kalau kita ulangi lagi, kita urutin. Ultraman pertama Ace karena Henshin-nya. Selanjutnya adalah Cosmos. Kedua adalah Cosmos karena tidak pernah menyakiti binatang atau menghancurkan kaiju. Oke. Selanjutnya Mebius karena teamworknya. Iya, Mebius karena ceritanya ya, teamworknya itu kelihatan bagus menurut Kelvin. Oke, yang keempat Alpha Edge karena formnya keren, dan tadi yang pertama karena dia berjuang sampai betul-betul penghabisan. Ya, sampai 0 tenaganya dan nyungsep. Oke, yang terakhir adalah Ultraman Kid. Ya, ini adalah favorit dari Kelvin karena bentuknya perjuangan melawan bapak itu ya. Oke, jadi cukup emosionalnya cukup dapat ya di filmnya ini, kayak filmnya Taiga dan Taro ya, lumayan dapat emosional dan bonding konfliknya dapat di situ. Oke, itu tadi 5 Ultraman favoritnya Kelvin. Iya. Oke, sekarang gantian papaku atau Papats. Papa suka Ultraman apa aja ya? Oke, 5 ya, harusnya 10. Sukanya banyak soalnya ya. Oke, 5 Ultraman favoritnya
papa atau bapak ya. Mulai dulu dari Ultraman 80. Kenapa? Nah, sama dengan Mebius. Calvin nonton Mebius itu yang pertama. Nah, papa itu nonton pertama itu yang Ultraman 80. Ya, maklum anak tahun 80-an itu kan. Jadi pertama kali nonton ya ini. Dan yang kedua, dulu sempat suka, sempat hilang, sekarang suka lagi. Nah, karena kan papa juga sebagai guru sekarang profesinya. Dan Ultraman 80 itu juga human host-nya profesinya sebagai guru. Nah, karena itu papa merasa ada sedikit ikatan emosional sih ya. Bonding gitu ya. Oke, itu yang pertama Ultraman 80. Oke, selanjutnya. Selanjutnya sebentar, cari. Nah, ini aja dulu. Ultraman Victory. Ini dia, Ultraman yang papa suka yang kedua. Kenapa? Karena formnya. Oh, bisa ganti-ganti tangannya bisa diganti-ganti ya? Iya, salah satunya itu tangannya bisa diganti-ganti. Dan ini kalau dilihat kan bentuk kepalanya antik banget ya. Kayak pakai mahkota. Banget, kayak pakai mahkota itu kan. Mahkotanya paus atau apa gitu ya, kayak gini kan modelnya. Nah, itu yang pertama karena bentuknya aneh, unik, warnanya hitam gitu kan. Terus yang kedua yang penting juga, betul Calvin tadi sudah tebak ya. Ini dia tangannya bisa ganti-ganti. Nah, ini kebetulan papa pegang yang versi Kingju. Nah, ini versinya Kingju. Satu-satunya Ultraman yang bisa ganti tangan ya? Satu-satunya Ultraman yang tangannya bisa ganti-ganti. Oke ya, itu yang kedua, Ultraman Victory. Oke, selanjutnya apa ya? Yang ketiga adalah Ultraman Taro. Nah, Ultraman Taro. Kenapa? Kalau papa suka Ultraman Taro ini juga karena pertama karena formnya, terus terang karena bentuknya ya. Ini kan ini kan salah satu Ultraman yang bertanduk dan nggak banyak Ultraman yang tanduknya nyamping kayak sapi gini kan, nggak banyak ya. Iya. Nah, Taro ini kalau dulu waktu papa sempat nonton setelah lawan Ultraman 80 terus sempat nonton nanti film-film yang lama-lama, lebih lama dari 80 itu dapat Taro dan langsung suka sama Taro. Dan terutama waktu lihat Taro yang versi dia film Ultraman Taro waktu masih bocil. Bocil ya. Tapi kan sempat lihat ya. Iya. Pendek banget tanduknya. Pendek banget tanduknya dan lucu pol itu ya, lucu banget. Itu sih itu yang ketiga. Oke, karena bentuknya. Terus yang selanjutnya, yang keempat itu papa juga sama dong, Ultraman Z ya, cuma formnya kebetulan yang papa suka itu yang versi Beta Smash. Oh, pasti karena formnya itu pinjam kekuatannya yang sewa-sewa ya? Iya, ada ini ya? Iya, ada. Nah, betul ya. Mungkin ya, karena memang papa kan juga apa ya, sudah generasi zaman old gitu ya. Jadi kalau seleranya juga stylenya kayak gini-gini. Ya, kecuali Victory yang agak meleset tadi ya, beda banget ya. Beta Smash ini papa suka banget. Terus yang kedua juga kayaknya juga fighting stylenya ya papa suka ya. Dia kan kayak wrestling gitu ya, kayak wrestling Smackdown. John Cena itu ya, kayak Smackdown. Jadi papa suka banget Ultraman Z yang Beta Smash. Oke. Selanjutnya. Dan yang terakhir nih, wah, ini dia yang papa suka, Ultraman Bapats. Bapats, mungkin Bapats karena sama-sama Bapats ya. Kayaknya sih gitu. Tapi kalau yang dulu waktu kecil nonton sebenarnya sama dengan Taro sih. Nah, ini Ultraman yang punya tanduk kayak sapi gitu kan. Iya. Jadi memang papa suka Ultraman dengan tanduk sapi. Ya kebetulan ini karena Bapats dan papa juga sekarang udah jadi Bapats gitu ya, udah jadi bapak-bapak. Nah, jadi papa juga makin suka dengan Ultraman Ken atau Father of Ultra. Tuh. Kalau dari semua yang tadi papa favoritin sebenarnya ini yang paling favorit sih. Okay. Semua satu keluarga berarti. Satu keluarga. Ken dan Taro. Cuman taiganya gimana? Oh, taiganya mohon maaf kurang suka. Oh. Iya. Ya suka sih tapi nggak suka banget. Ya mungkin kalau diurutin ya bisa ke 8 ke 9 gitu, bukan 5 besar itu kan. Nih Calvin tahu nggak waktu Ultraman Father datang di filmnya Mebius kan, wah gagah banget ya. Keren banget gitu kan. Lepas jubah lawan apa itu kayak patung Tiki gitu ya, keren banget kan. Jadi kalau papa lihat Ken ini kesannya berwibawa banget sih ya, berwibawa banget. Pantesan Belial iri. Pantesan Belial iri gitu ya. Iya, karismanya dapat banget. Mirip nggak Vin?
Enggak. Enggak mirip ya? Udah. Kita urutkan lagi deh. Oke. Yang Jadi, pertama, Papa tadi pertama suka Ultraman 80. ya karena sama kayak Mebius itu Dan karena pertama Ya, nonton. dan ikut usia. Iya. Faktor Oke. usia. Yang kedua adalah Story. nah, Karena Victory. bentuknya paling antik. Terus habis itu ini ya. Smash. Oh, Beta Smash ya. Beta Smash. Iya. Oh, Taro dulu ya. Iya, Taro terus tuh Beta Taro Smash. ya. Dan terakhir adalah Ken, the father of Ultra. Bisa disimpulkan kebanyakan ini Ultraman-nya tua-tua. Tua-tua. Ya, udah tua deh. Oke guys, itu tadi 5 Ultraman favorit versinya Kelvin dan versi Bapats. Oke, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru. Buat semuanya, gitu kan. Semoga di tahun 2021, terutama yang sudah subscribe channel Kelvin gitu ya, Bisa sukses. makin sukses, apapun yang diimpikan menjadi resolusi semuanya tercapai. Iya, dan Amin. yang bagi belum subscribe, semoga hatinya tergerak untuk subscribe. Dan Iya. pastinya juga semoga bisa sukses. Oke, yang nggak subscribe pun juga mudah-mudahan sukses ya. Iya. Oke, tapi kalau subscribe lebih sukses deh ya. Iya. Sukses buat Kelvin Channel. Oke, udah guys, gitu aja ya. Di video terakhir di tahun 2020 dari Kelvin Channel. Semoga Kelvin Channel selama beberapa bulan ini bisa memberikan hiburan buat kalian semua. Dan semoga kami tetap diberikan kreativitas untuk terus berkreasi dan memberikan suguhan yang positif dan baik buat teman-teman sekalian. Oke. Sekali lagi, sekian dari Kelvin Channel dan jangan lupa untuk like dan subscribe Kelvin Channel. Happy New Year, bye. Wah, udah malam banget ya lihat jam ini dan perutnya lapar. Gimana kalau kita bikin Indomie? Ayo sambil nonton kembang api.